Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunda Sansi dari RA Sabila Mandiri. Pada kesempatan kali ini, Bunda mengikuti lomba dalam rangka Hari Guru di MI Hidayatullah. Lomba cerita kali ini Bunda akan menceritakan legenda Joko Tarub. Seperti apa ceritanya? Berikut ceritanya, kita simak bersama-sama ya. Alkisah, di sebuah desa bernama Desa Widodaren, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, terletak sebuah makam yang konon katanya makam dari Jaka Tarub. Nah, pada zaman dahulu, di Desa Widodaren ada seorang Mbok Rondo bernama Mbok Rondo Tarub. Beliau hidup sebatang kara. Beliau tidak memiliki seorang anak. Sehingga suatu ketika Mbok Rondo Tarub mengangkat seorang bayi laki-laki untuk menjadi anaknya. Anak itulah yang diberi nama dengan Joko Tarub. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bahkan bulan berganti bulan. Tahun demi tahun berlalu. Joko Tarub kini sudah tumbuh dewasa. Setiap hari Mbok Rondo selalu dibantu di ladang. Joko Tarub sayang terhadap Mbok Rondo. Ia mencangkul, mencari kayu untuk Mbok Rondo dan membantu apa saja di ladang. Mbok Rondo senang sekali. Namun akhir-akhir ini Mbok Rondo jatuh sakit. Mbok Rondo pun memanggil Jaka Tarub. Joko, Joko anakku, kemari Joko. Joko Tarub pun datang menjawab panggilan Mbok Rondo. Iya Mbok, ada apa? Joko, Mbok sudah tua. Sebaiknya engkau menikah Joko. Mbok tidak ingin kau kelak sendirian, Joko. Namun, apa jawaban dari Joko Tarub? Mbok, maaf, aku belum tentu ingin menikah. Aku ingin masih bersama Mbok. Kudoakan semoga Mbok cepat sembuh. Berapa hari kemudian, Mbok Rondo meninggal dunia. Joko Tarub sangat sedih. Sekarang dia tidak punya semangat untuk bekerja di ladang. Rumput-rumput pun mulai tinggi. Malam itu Joko Tarub sedang tertidur. Namun dia bermimpi. Dia bermimpi memakan daging rusa yang sangat lezat. Saat Joko Tarub terbangun, dia pun bergegas ingin pergi ke hutan untuk berburu. Wah, sebaiknya aku pergi ke hutan berburu rusa. Tadi malam aku bermimpi makan daging rusa yang sangat lezat. Aku pasti mendapatkan rusa yang sangat besar. Aku akan membawa panah dan busurku. Akhirnya Joko Tarub pun pergi ke hutan. Dia mulai berburu rusa dan akhirnya ketika matahari sudah mulai di atas, Joko Tarub mulai lelah. Oh, ternyata lelah sekali. Sebaiknya aku tidur di bawah pohon ini. Joko Tarub pun tertidur di bawah pohon. Tak lama kemudian, 7 orang bidadari turun dari kayangan. Mereka bermaksud mandi di sebuah danau dekat tempat Jaka Tarub sedang tertidur. Wah, selendang apa ini? Sepertinya ini bukan selendang biasa, kata Joko Tarub. Ketika itu, 6 bidadari ingin kembali ke kayangan. Namun, salah seorang bidadari yang bernama Dewi Nawangwulan kebingungan mencari selendangnya. Di mana selendangku? Aku tidak bisa menemukannya. Aku tidak bisa kembali ke kayangan. Akhirnya, ke-6 kakaknya pun meninggalkan Dewi Nawangwulan sendiri. Saat itulah Joko Tarub melihat kejadian itu. Bergegas dia menyembunyikan selendang milik Dewi Nawangwulan dan menemui Dewi Nawangwulan. Dewi Nawangwulan pun menjawab, aku sedang kehilangan selendangku. Apakah Kisanak tahu di mana selendangku? Aku tidak tahu. Baiklah, ikutlah kau ke rumahku, karena kau tidak bisa pulang ke kayangan. Nah,
Mereka berdua pun menikah. Berdua dikaruniai seorang bayi yang sangat cantik dan diberi nama dengan Nawangsi. Nawangsi hidup sangat bahagia bersama kedua orang tuanya. Suatu pagi, Dewi Nawangwulan ada keperluan ke sungai. Dia ingin menitipkan menanak nasinya kepada Joko Tarub. "Suamiku, aku akan pergi ke sungai karena ada keperluan. Aku menitipkan masakanku kepadamu. Aku sedang menanak nasi." "Baiklah istriku," jawab Joko Tarub. Namun, sebelum Nawangwulan pergi ke sungai, dia berpesan kepada Joko Tarub, "Tapi jangan sekali-kali kau membuka tutup itu ya." "Baiklah." Nawangwulan pun pergi ke sungai. Karena Joko Tarub merasa penasaran, akhirnya Joko Tarub pun membuka tutup waktu menanak nasi. Nah, saat itulah Joko Tarub kaget. "Hah? Ternyata selama ini istriku menanak nasi hanya 1 butir beras saja. Pantasan beras yang ada di lumbung belakang sana tidak cepat habis. Aku akan menutupnya kembali sebelum Nawangwulan kembali." Nah, Nawangwulan pun kembali dan mulai membuka tutup tempat menanak nasi tersebut. Betapa kagetnya Nawangwulan, ternyata suamiku telah mengingkari janjinya. Dia sudah membuka tutup nasi ini. Mulai sekarang aku sudah kehilangan kesaktianku. Aku harus menanak nasi seperti manusia biasa. Ternyata Nawangwulan memiliki kesaktian dapat menanak nasi hanya dengan 1 butir beras saja sehingga nasinya menjadi banyak. Hari berganti hari, karena kesaktian Nawangwulan sudah hilang, Nawangwulan harus mengambil beras secukupnya. Hari berganti hari, karena Nawangwulan kehilangan kesaktiannya, akhirnya dia harus mengambil padi-padi yang ada di lumbung itu secukupnya. Lama-kelamaan, padi pun mulai habis dan Nawangwulan melihat selendang miliknya berada di ujung lumbung padi milik Joko Tarub. Ia pun mulai kaget. "Bukankah ini selendangku? Ternyata selama ini suamiku telah membohongiku. Aku harus mencarinya." Nawangwulan pun pergi menemui Joko Tarub. "Suamiku, ternyata kau telah menyembunyikan selendangku. Selama ini kau berbohong," kata Nawangwulan. Joko Tarub pun bersedih. Dia berusaha meminta maaf kepada Nawangwulan. "Tapi bagaimana dengan Nawangsi? Dia masih bayi," kata Joko Tarub. "Baiklah, buatkan danau di belakang rumah. Setiap malam aku akan kembali untuk menemui Nawangsi di belakang rumah." Nawangwulan pun memakai selendangnya dan mulai terbang ke kayangan. Setelah kepergian Nawangwulan, Joko Tarub membuatkan danau di belakang rumahnya. Setiap malam Nawangwulan pun turun dari kayangan untuk menyusui Nawangsi yang masih bayi. Demikian legenda tentang Joko Tarub yang berasal dari Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Hikmah yang dapat kita ambil adalah kita tidak boleh mengingkari janji kita, serta kita tidak boleh menyembunyikan benda yang bukan milik kita. Semoga ceritanya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.